Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah legenda yang beredar dari mulut ke mulut, di pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota. Sebuah cerita tentang kekayaan yang datang dari arah tak terduga, kemewahan yang memabukkan, dan harga yang tak terhingga yang harus dibayar. Ini kisah tentang Gunung Kawi, sebuah tempat yang diselimuti kabut misteri, di mana janji kemakmuran dipadukan dengan bisikan gaib yang mematikan. Di antara dongeng yang beredar, ada satu yang mengukir luka paling dalam. Kisah Ratna, seorang janda yang ingin mengubah nasib, dua pengusaha yang terperangkap dalam jaring pesugihannya, dan balas dendam seorang istri yang begitu membara hingga melampaui batas alam. Siapkan dirimu, karena kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pengingat bahwa pesugihan tak pernah memberi tanpa mengambil, dan saat ia menagih, kau tak bisa lari. Ratna, janda berusia 45 tahun, memiliki kecantikan yang tak lekang oleh waktu. Tubuhnya yang padat berisi, lekuknya tetap memikat, dan senyumnya, meski sering disembunyikan di balik gurat lelah, tetap menyimpan pesona. Sehari-hari, ia adalah penjual gorengan di Pasar Blimbing, Malang. Tangannya cekatan membalik tahu isi, tempe mendoan, dan bakwan jagung di wajan panas. Asap dan aroma minyak goreng adalah teman setia Ratna, sahabat yang menemani perjuangannya menghidupi diri setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun lalu. Hidupnya sederhana, serba pas-pasan, dan kadang-kadang dilanda rasa iri melihat kemewahan dunia yang tak pernah bisa ia sentuh. Suatu malam, ketika rembulan hampir sempurna tergantung di langit dan pasar mulai sepi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapan warung gorengan Ratna. Wajahnya keriput dalam, matanya tajam namun teduh, dan ia mengenakan pakaian serba hitam yang tampak kuno. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Wiryo, seorang peziarah yang singgah. Ratna, yang memang dikenal ramah, menyajikannya dengan segelas teh panas dan beberapa gorengan gratis. "Hidupmu keras, Nu," ujar Mbah Wiryo tanpa tedeng aling-aling. Suaranya serak namun penuh wibawa. "Tapi kecantikanmu ini, sayang jika hanya terbuang di kepulan secepatnya." Ratna tersipu, sedikit terkejut dengan ucapan Mbah Wiryo. Apa maksud Mbah? Ada jalan, Duk. Jalan pintas menuju kemewahan, kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Tempat di mana nasib bisa diubah dalam sekejap mata. Mbah Wiryo mencondongkan tubuhnya sambil berbisik perlahan. Gunung Kawi. Kau pernah mendengarnya? Jantung Ratna berdesir. Gunung Kawi. Nama itu sering ia dengar, selalu dikaitkan dengan pesugihan, dengan janji kekayaan yang instan. Namun ada pula desas-desus tentang harga yang harus dibayar, tentang persembahan yang tak hanya berupa harta. Mbah Wiryo seolah membaca pikirannya. Segala sesuatu yang ada hargando. Begitu pula dengan kemewahan. Di sana, kau hanya perlu memberikan persembahan tubuh dalam sebuah ritual sakral. Bukan dengan manusia, tapi dengan entitas yang lebih tinggi. Sebuah penyatuan spiritual demi berkah duniawi. Ratna ingat, otaknya berputar cepat. Persembahan tubuh, apakah itu berarti dirinya? Sebuah sensasi geli dan merinding bercampur aduk di relung jantung. Ia membayangkan warung gorengnya yang kotor, rumah kontrakannya yang sempit, dan baju-baju usangnya. Lalu ia membandingkannya dengan perhiasan berkilau, kain sutra, dan rumah megah yang sering ia lihat di televisi. Godaan itu begitu kuat, begitu menggiurkan. Keraguan bergelayut, namun benih-benih keserakahan mulai tumbuh subur. Pikirkan baik-baik, Ndo. Mbah Wiryo bangkit berdiri. Jika kau siap, Jumat Kliwon depan,
Pergilah ke sana, cari punden tua di puncak. Aku akan menunggumu. Setelah Mbah Wiryo menghilang di telang kegelapan malam, aroma kemenyan samar-samar tertinggal di udara seolah menjadi pengingat bisikan Mbah Wiryo. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Antara rasa takut dan keinginan yang membara, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pergi ke Gunung Kawi. Malam Jumat Kliwon tiba. Hujan gerimis tipis menyambut Ratna saat ia tiba di kaki Gunung Kawi. Aura mistis sudah terasa sejak langkah pertama. Kabut tebal menyelimuti cahaya bulan, membuat pepohonan di sekelilingnya tampak seperti siluet raksasa yang mengawasi. Suara gamelan halus, entah dari mana asalnya terdengar melengking pelan, menambah nuansa mencekam, namun magis. Aroma kemenyan yang kuat memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah dan dedaunan. Dengan langkah ragu namun mantap, Ratna mengikuti petunjuk Mbah Wiryo. Sesampainya di sebuah punden tua yang diselimuti lumut tebal, Mbah Wiryo sudah menunggunya, duduk bersila di depan sebuah sesajen lengkap. Lilin-lilin kecil menyala redup, menimbulkan bayangan Mbah Wiryo yang menari-nari di dinding punden. Kau datang, Dok. Sapa Mbah Wiryo, suaranya tenang. Artinya hatimu sudah bulat. Ratna mengangguk, jantungnya berpacu kencang. Ia duduk di hadapan Mbah Wiryo, merasakan dinginnya lantai keramik kusam yang mencerminkan kulitnya. Mbah Wiryo memulai ritualnya. Ia membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Ratna. Asap kemenyan semakin pekat, memenuhi rongga pernapasan Ratna, membuatnya sedikit pening. Di tengah ritual, tiba-tiba suhu udara terasa dingin menusuk tulang. Namun di saat yang sama, ada sensasi panas yang merambat di sekujur tubuh Ratna. Dari balik asap kemenyan yang mengepul, sebuah sosok mulai terbentuk. Mula-mula hanya bayangan, lalu perlahan-lahan terbentuk menjadi wujud seorang lelaki tampan berwibawa, mengenakan pakaian adat Jawa yang mewah. Wajahnya rupawan, matanya memancarkan kekuatan yang purwa, namun ada senyum tipis yang menawan. Sosok itu mendekat, melayang tanpa suara. Ia berdiri di hadapan Ratna, lalu berlutut perlahan. Tangan dinginnya menyentuh pipi Ratna yang panas. "Kau telah datang, Ratna," bisiknya. Suaranya merdu, namun menggema di dalam kepala Ratna. Janji kemewahan tak terbatas akan menjadi milikmu. Hanya satu syarat, berikan dirimu seutuhnya. Mbah Wiryo memberi isyarat. Ratna dalam keadaan setengah sadar, antara pingsan dan sadar, mengangguk. Lelaki gaib itu tersenyum puas. Ia merengkuh Ratna perlahan. Dada Ratna naik turun tak beraturan. Sosok itu menyentuhnya, mencium rambutnya, lalu mendarat di leher Ratna, memberikan sensasi dingin yang kemudian berubah menjadi panas terbakar. Ratna merasakan tubuhnya seolah tak lagi miliknya. Ia tidak bergerak, namun ada kekuatan tak kasat mata yang merasuk, memaksanya untuk menyatu secara spiritual. Sensasi yang melampaui batas kenyataan. Sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Antara mimpi dan nyata, Ratna merasakan sebuah persetubuhan yang mendalam, bukan secara fisik dengan manusia, melainkan dengan energi yang luar biasa kuat. Setiap sentuhan gaib itu mengalirkan energi ke setiap pori-pori kulitnya, memenuhi jiwa dengan euforia dan janji-janji kemewahan yang tak terucapkan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya melengkung secara tak sadar, merasakan sebuah klimaks spiritual yang belum pernah ia alami. Ketika sensasi itu mereda,
sosok itu menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan Ratna terbaring lemas, basah oleh keringat, dengan perasaan campur aduk antara rasa takut, lega, dan gairah yang aneh. "Sudah selesai, Nduk," ujar Mbah Wiryo. "Berkah akan datang padamu. Ingat, jaga kesetiaan. Jangan kau nodai janji ini dengan keserakahan yang berlebihan." Pagi harinya, Ratna kembali ke Malang dengan perasaan yang berbeda. Seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Warung gorengannya yang biasanya sepi di pagi hari, tiba-tiba ramai. Pembeli datang tanpa henti, memuji gorengannya yang entah mengapa terasa lebih lezat. Ratna sendiri merasa kulitnya lebih cerah, matanya berbinar, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Ia mengamati pantulan dirinya di cermin dan terkesima. Ia memang tampak lebih muda, lebih segar, dan ada aura misterius yang memikat dari dirinya. Pesona itu seolah-olah telah merasuki setiap inci tubuhnya. Dalam beberapa bulan, warung gorengan Ratna menjadi pusat perhatian. Uang mengalir deras bagai air bah. Dari sekedar warung sederhana, Ratna mampu membangun warung permanen yang lebih besar dan bersih. Tak hanya itu, ia juga membeli sebidang tanah dan membangun rumah impiannya, lengkap dengan perabotan mewah yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah. Kehidupan Ratna berubah total. Ia kini adalah janda kaya di Pasar Blimbing. Daya tarik Ratna yang membuncah tak luput dari perhatian para pria, terutama mereka yang berduit. Salah satunya adalah Bagus Santoso, seorang pengusaha properti kaya raya yang kebetulan lewat di pasar dan terpincut oleh kecantikan eksotis Ratna. Wajahnya tampan, usianya sekitar 50-an, dan dia selalu mengenakan jas mahal. Pertemuan pertama mereka adalah di sebuah kafe mewah di pusat kota. Ratna, yang kini selalu tampil anggun dengan pakaian modis, memancarkan pesona yang membuat Bagus tak bisa diubah. Obrolan ringan berlanjut hingga malam menjelang. Bagus, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak membuang-buang waktu. Dengan kalimat-kalimat manis, ia mengajak Ratna ke sebuah kamar hotel bintang 5. Ratna yang dulunya polos, kini lebih berani. Bisikan pesugihan yang menjanjikan kemewahan seolah membenarkan setiap tindakannya. Di dalam kamar hotel yang mewah, dengan lampu temaram dan aroma melati yang lembut, Bagus memeluk Ratna. Sentuhannya membelai punggung Ratna, menurunkan reslet tinggaunya perlahan. Ratna merasakan sensasi geli yang menyengat di kulitnya. Bagus mencium leher jenjang Ratna, lalu berbisik, memuji kecantikannya yang seolah tak nyata. Ratna memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam gairah. Bagus membaringkan Ratna di kasurnya. Jemarinya lincah membuka kancing baju Ratna. Ia menciumi setiap inci tubuh Ratna, dari bibir, leher, dada, hingga perut. Ratna mengerang pelan. Tubuhnya menegang dan melengkung mengikuti setiap sentuhan Bagus. Ketika tubuh mereka bersatu, Ratna merasakan gelombang kenikmatan yang luar biasa. Desahan-desahan tertahan meluncur dari bibir Ratna, membaur dengan nafas berat Bagus. Sebuah klimaks yang mengguncang tubuhnya, seolah ada energi tak kasat mata yang memperkuat sensasi itu, membuatnya jauh lebih intens dari pengalaman sebelumnya. Hubungan Ratna dan Bagus berjalan lancar. Bagus membanjiri Ratna dengan hadiah-hadiah mewah, perhiasan, dan liburan keluar kota. Namun di tengah kemewahan yang memabukkan itu, takdir kembali mempertemukan Ratna dengan godaan lain. Hendra Wijaya, pengusaha tekstil flamboyan, hadir. Usianya sedikit lebih muda dari Bagus, sekitar 48 tahun, dengan gaya hidup yang lebih bebas dan karisma yang mematikan. Malam itu, mereka menghabiskan malam di villa pribadi Hendra di Batu, sebuah tempat yang terletak di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kilauan lampu-lampu kota terlihat seperti taburan berlian di suasana, sementara suara hujan di luar jendela menambah nuansa romantis yang sensual. Di villa itu, Ratna dan Hendra berbagi keintiman yang lebih dalam, lebih sensasional. Hendra adalah kekasih yang lebih agresif,
lebih berani dalam eksplorasi. Tangannya menjelajahi setiap lekuk tubuh Ratna dengan lihai, membakar gairah yang terpendam. Bibir hangatnya mengecup penuh gairah, menuntut respon yang sama panasnya. Ratna yang sudah candu dengan kemewahan dan sensasi, membalas setiap sentuhan dengan intensitas yang sama. Tubuh mereka berpadu dalam tarian gairah yang tak terlukiskan, diiringi suara rintik hujan yang seolah menjadi saksi bisu. Erangan dan desahan Ratna terdengar lebih lepas, lebih memekakkan telinga, menandakan puncak kenikmatan yang tak terbendung. Sensasi yang diberikan Hendra jauh melampaui bagus, seolah energi tak kasat mata yang menyertainya semakin memperkuat gairah dalam dirinya. Ratna mulai ketagihan akan kehidupan ganda ini. Ia merasa unggul, mampu menaklukkan dua pria kaya raya sekaligus, Bagus dan Hendra. Keduanya tenggelam dalam pesona Ratna. Masing-masing tak tahu bahwa mereka berbagi wanita yang sama. Ratna memutuskan untuk bermain dua kaki, menikmati kekayaan dan perhatian dari keduanya, mengabaikan peringatan Bahwiryo tentang kesetiaan. Keserakahan telah membutakannya. Sementara itu, Melati, istri Hendra Wijaya, seorang perempuan anggun dengan aura dingin yang sulit ditembus, memiliki mata yang tajam dan intuisinya kuat, tak pernah berbohong. Perlahan, ia merasakan perubahan pada suaminya. Hendra sering pulang larut, aroma parfum wanita asing terkadang tercium samar di kemejanya, dan perhatiannya pada Melati semakin berkurang. Melati melakukan penyelidikan diam-diam. Ia menemukan fakta pahit. Hendra berselingkuh dengan seorang janda penjual gorengan yang kini jadi sosialita, Ratna. Darahnya mendidih, namun Melati tak berteriak, tak menangis. Kemarahannya justru membeku, dingin dengan balas dendam yang mematikan. Melati tahu bahwa Ratna bukan wanita biasa. Kecantikannya yang tiba-tiba memikat begitu kuat, kekayaan yang datang seketika, semua itu menandakan sesuatu yang tak wajar. Ia teringat desas-desus tentang pesugihan Gunung Kawi. Melati, yang memang berasal dari keluarga terpandang dan sedikit punya ilmu, memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang setara. Ia mendatangi seorang dukun sakti di pelosok Blitar yang punya dendam pribadi pada Ratna di masa lalu karena ulusan persaingan dagang yang tidak sehat. Dukun itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan mata yang nyalang, menyambut Melati dengan senyum yang tidak biasa. "Ratna ya, janda itu memang licik," desis dukun itu. "Ia telah menandatangani perjanjian dengan penghuni gunung. Aku akan membereskannya. Tapi kau harus menyiapkan segala persyaratan." Melati mengangguk mantap. "Lakukan apa saja, Mbah. Saya ingin dia merasakan penderitaan yang sama, atau lebih parah." Dukun itu memulai ritualnya. Ia duduk bersila di depan sebuah kendi tanah liat, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Melati. Lalu, ia mengeluarkan sebuah boneka jerami kecil, lengkap dengan baju kebaya kuning mini. Dukun itu meminta sehelai rambut Ratna dari Melati. Kebetulan, Melati pernah menemukan sehelai rambut panjang di baju suaminya dan menyimpannya. Dengan hati-hati, dukun itu mengikat rambut Ratna pada leher boneka jerami tersebut. Kemudian, dengan mata terpejam, ia menusukkan jarum emas satu persatu ke titik-titik vital pada boneka itu: jantung, perut, kepala, dan kemaluan. Setiap tusukan diiringi dengan bisikan kutukan dan doa-doa gelap. Malam itu, hujan deras mengguyur malam, petir menyambar-nyambar, dan listrik padam di seluruh area rumah mewah Ratna yang sedang terbaring sendirian. Tiba-tiba, dari dapur, Ratna mendengar suara gamelan. Bukan gamelan halus yang menenangkan, melainkan irama gamelan yang menyayat hati, seram, dan menusuk telinga, seolah dimainkan oleh entitas tak kasat mata. Aroma kemenyan yang dulu ia kenal sebagai pembawa berkah,
kini bercampur dengan bau anyir darah yang menusuk hidung. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia tahu ini bukan mimpi. Sebuah bayangan panjang muncul dari balik pintu dapur. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai membentuk wujud. Sosok wanita bergaun merah darah muncul dari kegelapan, melayang tanpa suara. Wajahnya tertutup kain tipis, namun matanya memancarkan amarah yang membara. Ratna mengenali aura dingin itu. Ini melati, namun bukan melati dalam wujud fisik. Ini adalah roh melati, atau mungkin balas dendamnya yang telah diresapi kekuatan gelap. Kau telah mengambil kebahagiaanku, desi sosok wanita bergaun merah itu. Suaranya menusuk hingga ke tulang sumsum Ratna. Kini, aku akan mengambil nyawamu, dan apa yang kau dapatkan dari pesugihan itu akan menjadi saksi pengkhianatanmu. Sosok itu melayang mendekat. Tangannya yang kurus menggenggam pergelangan tangan Ratna. Cengkaramannya dingin membeku, menarik Ratna tanpa ampun ke sudut gelap dapur. Ratna ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya lemas tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah, merasakan bayangan hitam menelannya perlahan ke dalam kegelapan abadi. Suara-suara mengerikan memenuhi telinga. Bisikan-bisikan ancaman yang tak pernah berhenti, hingga akhirnya semua gelap. Pagi harinya, ketika matahari kembali bersinar dan hujan telah reda, tetangga Ratna yang curiga karena rumahnya gelap sejak malam tadi mendatangi. Pintu rumah terbuka sedikit. Sebuah pemandangan mengerikan menyambut mereka. Ratna tewas tergeletak di lantai dapur yang dingin. Tubuhnya membiru lebam, matanya memelotot terbuka, bibirnya ternganga lebar seperti hendak berteriak saat ajalnya tiba. Di telapak tangan yang kaku, tergenggam erat beberapa lembar uang ratusan ribu, basah dan lepek, seolah tercampur oleh darah yang tak kasat mata. Di pojok dapur, tak jauh dari tubuh Ratna, tergeletak sebuah boneka berbaju kebaya kuning yang terbakar setengah. Asap tipis masih mengepul darinya, meninggalkan bau aneh seperti rambut gosong dan kemenyan. Para tetangga bergidik ngeri, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan kematian biasa. Ini adalah akibat dari sebuah perjanjian yang dilanggar, sebuah balas dendam yang ditagih, dan sebuah harga yang harus dibayar. Kisah Ratna menjadi mitos baru di Pasar Blimbing, sebuah pengingat abadi bagi siapapun yang berani bermain-main dengan kekuatan gaib demi kemewahan duniawi. Pesugihan tak pernah memberi tanpa mengambil, dan saat ia menagih, kau tak bisa lari. Entah itu nyawa, akal sehat, atau bahkan seluruh keberadaanmu. Karena dalam gelapnya perjanjian, yang kau dapat hanyalah bayangan semu kebahagiaan, sebelum akhirnya ditelan oleh kegelapan yang sesungguhnya.